Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maula Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOS MM. Selamat pagi, selamat siang Pak Agung. Pagi, siang. Yang senantiasa sebagai narasumber ini, narasumber khusus utama untuk setiap kegiatan dari Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Dan yang kedua, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yulia Esa MSI, Kabid Pemberdayaan Masyarakat atau Kabid Bidang 2 di Kecamatan Desa dan Batang, yang juga setia mendampingi kita semuanya di acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Dan juga tak ketinggalan, terima kasih kepada sahabat desa khususnya ada di Badan Batang yang senantiasa setia mengikuti acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini. Yang pertama dan utama, saya mengingatkan kepada diri kami pribadi maupun kepada sahabat desa untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat karunia Allah. Salah satunya adalah nikmat sehat. Hari ini kita masih bisa diberi kenikmatan bisa bernafas. Coba kalau kita melihat 3-4 bulan yang lalu pada saat ramainya COVID, kita lihat di rumah sakit sampai kehabisan oksigen. Harganya berapa? Kalau kita hitung lumayan besar. Padahal kita dari kita lahir sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat bisa bernafas. Salah satu nikmat yang kadang kami pribadi sering lupa, oleh karena itu kami mengingatkan diri kami pribadi kepada sahabat desa untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat desa, tak terasa kita sudah hampir 16 kali pertemuan. Ditambah 4, 20 malah. Kalau kami kebetulan sudah 16 kali. Kalau Pak Agung sudah cukup banyak. Kami pribadi sudah hampir 16 kali pertemuan mendampingi Pak Agung. Ya mohon maaf ini selama ini kami mendampingi beliau barangkali kurang pas atau kurang bagaimana di mata di teman-teman sahabat desa. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Kami terima kasih hari ini panjenengan semua masih setia melihat kami mengikuti acara ini Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa sebagai wahana silaturahmi maupun sebagai wahana edukasi. Jadi edukasi itu sebagai wahana untuk belajar bersama untuk sahabat desa maupun kepada saya pribadi maupun teman-teman di Permades. Hari ini sahabat desa kita masih pada tema tentang Pancasila. Dan hari ini adalah tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tadi sebelum disampaikan secara offline ini tadi sedikit berbicara dengan Pak Dr. Agung. Ternyata kalau dibedah itu banyak materi terkait dengan Pancasila ini. Kalau ini baratnya ilmu buat kita semuanya, kita tahu, tapi dibedah secara detail ini belum tentu semua tahu. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat. Monggo, mari bersama-sama kita dengarkan, kita saksikan, kita tonton Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Monggo kepada Pak Dr. Agung Wisnu Barata, SOS MM. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo Pak Agung. Terima kasih Mas Budi Utomo. Saya hatinya dingin ini. Mas Budi ini termasuk kriteria ya, orang yang pandai bersyukur. Kalimatnya setiap hari dampingi saya ini selalu ada penambahan ini makin hebat. Kebetulan saja. Kalau orang makin hari makin hebat itu sebenarnya hidayah sedang masuk di dalamnya, Mas Budi. Amin. Ya, karena kita pada jalan yang lurus, tawadu, gitu ya. Kita berusaha hari ini kan dengan Mbak Yuleha, Mas Budi, saya sendiri, dan sahabat desa itu kan belajar tentang ilmu, Mas. Ya. Yang namanya suatu ilmu itu kan selalu berpasangan kalau kita dalam hidup beragama, gitu. Dan ilmu itu kan kita pelajari sampai liang lahat. Betul. Dan istilahnya juga ilmu kita pelajari sampai negeri Cina. Jadi betapa luasnya suatu ilmu itu sendiri. Termasuk hari ini kegiatan laboratorium itu saya selalu memberikan edukasi, edukasi tentang kehidupan yang secara praksis, tentang bagaimana mengelola pemerintahan desa dari segi manajemennya, dari segi yang lebih praktis lagi, masalah pengadaan barang jasa, sampai yang sifatnya ideologis dan itu menjadi dasar.
Kenapa saya selalu sering menyampaikan Pancasila, Pancasila, Pancasila seperti itu? Karena itu tolok ukur kebenaran yang ada di negeri ini. Jadi para sahabat desa, terutama Pak Kades, Kadus ini harus paham betul tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga itu akan menjadi suatu ideologi. Kalau itu sudah merasuk menjadi suatu ideologi bagi para pemimpin yang ada di tingkat desa sampai tingkat nasional, nanti aktualisasinya akan hebat. Karena apa? Aktualisasi itu tersendiri kan terbentuk dari ideologi yang dia yakini. Kalau ideologinya salah ya nanti jadi masalah. Saya tidak ingin mendengar ada sahabat desa masuk dalam radikalisme, Mas. Nah ini saya ingatkan, saya ulang lagi, kami tidak ingin mendengar, melihat, apalagi menerima laporan ada dari sahabat-sahabat desa yang menjadi kelompok radikalisme. Karena apa? Radikalisme itu awal dari suatu terorisme, Mas. Orang yang paham tentang apa? Yang pertama dulu ideologinya radikal, nanti lama-lama menjadi teroris. Jadi tidak langsung teroris. Nah, ideologi yang radikal secara keilmuan itu dibagi. Nanti kita bedah sendiri, ada Mas ilmunya. Ada radikal kanan yang atasnamakan agama, ada radikal kiri yang menginginkan negara sosialis, komunis, ada sosdem yang ingin memisahkan negara Indonesia dari negara lain. Termasuk ada gerakan sampai hari ini kan masih ada kelompok-kelompok dari yang ingin memisahkan diri dari negara Pancasila. Itu ada. Sebentar lagi nih ada ulang tahunnya, ini juga kita harus hati-hati. Dan ini jangan sampai Pak Kades yang di jajaran pemerintahan tingkat bawah tidak tahu Pancasila, karena tidak tahu, dia tidak bisa mengaktualisasikan. Tapi kalau ini Pancasila sebagai sudah masuk dalam suatu ideologi pemikiran seseorang, dia akan tangguh menerima istilah tantangan, gangguan, apapun yang datangnya pada pemimpin-pemimpin sahabat-sahabat desa di tingkat lokal. Makanya pada hari ini saya ingin mengangkat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kalau suatu ideologi negara, termasuk nanti ideologinya para sahabat desa akan masuk di dalam wilungnya. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya, nanti ideologisnya Pancasila itu Mas Budi. Nah ini saya sampaikan. Apa itu ideologi? Itu kan biasa kita sampaikan. Ini karena keilmuan. Keilmuan harus tahu ontologisnya. Ideologi, arti harafiahnya ide. Ide biasanya kalau bahasa Prancis itu ide. Ide yang ada di dalam otak kita, melihat satu rencana yang dibentuk dirumkan ke dalam pikiran. Ide itu biasanya di dalam pikiran kita, Mas. Gagasan itu kan. Logos. Kalau logis, ideologi itu logos. Logos itu ilmu bisa. Science atau teori. Jadi ideologi itu ilmu gagasan tentang teori itu. Teori. Jadi ideologi secara harfiah adalah pengucapan arti yang harus terlihat atau pengutaran dari apa yang termus dalam pikiran sebagai hasil pemikiran itu sendiri. Jadi ini kita harus hati-hati. Ideologis itu kan ilmu tentang ide. Ide itu kan ada di dalam otak. Nah, otak itu kan nanti akan dirumuskan dalam tindakan, Mas Budi. Kalau kita sudah berpikir otaknya kotor, nanti tindakannya kotor, Mas. Tapi kalau otaknya jernih, mindsetnya jernih, niatnya bagus, operasionalnya juga bagus. Tapi itu diawali dari niat juga, idenya. Niatnya jahat, tapi bisa juga nanti dioperasionalkan pura-pura baik. Tapi nanti kembali lagi pada otak kita. Makanya cara berpikir, mindset itu ideologis Pancasila itu harus merasuk dalam jiwa pikiran kita. Jadi tindakan wujudnya ini Pancasila sudah merasuk. Jadi nanti melihat segala sesuatu itu dari ideologi Pancasila. Karena di dunia ini kita banyak sekali ideologi, Mas. Yang paling gampang kita ingat yaitu ada ideologi liberal yang mengutamakan kepentingan pribadi. Kalau orang lebih namakan ideologi kapitalis. Ini yang sedang kita tumbuh di negeri kita yaitu kapitalis. Kita ngaku Pancasila tapi ideologinya kapitalis. Ukurannya apa? Menang sendiri, Mas. Yang kaya makin kaya, pernah memperhatikan orang lain. Juga ada namanya ideologi sosialis. Semuanya itu milik negara. Itu yang paling gampang. Kalau sosialis ya Karl Marx itu biasa yang kita namakan komunis, ini yang dinamakan bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ideologis. Nah, ideologis itu yang kita yakini itu Pancasila sebagai ideologis bangsa dan negara termasuk ideologis kita semua. Nah, hakikat ideologi ini kita berpikir secara umum dulu ya. Merupakan keseluruhan sistem ide yang secara normatif
memberikan perspektif. Perspektif itu anggapan dasar, Mas. Perspektifnya kamu apa? Perspektifnya Mas Budi bagaimana? Lah perspektif otak ini akan dipengaruhi oleh ideologi yang kita yakini, Mas. Makanya kenapa Mas Budi toleransi terhadap agama ya? Karena dia meyakini ya agamamu, agamaku ya agamaku. Itu kan sudah ideologis. Tapi coba kalau ideologisnya ideologis yang haluan keras, kowe di luar kamu, kamu di luar saya, berarti kamu tidak benar. Agama kamu salah, karena dia yakini ideologisnya bukan ideologis yang mau memahami orang lain. Nah itu makanya ideologis itu akan menjadi persepsi landasan kita berpikir dan merupakan pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya. Makanya sebenarnya yang dibangun itu sebenarnya otaknya itu, jiwanya. Kalau di otaknya otak kotor ya semuanya jadi kotor semua, Mas. Karena melihatnya dari aspek kotor. Tapi kalau ideologisnya ideologis positif, semuanya yang jahat pun akan jadi positif. Karena kita melihat mindset-nya itulah ideologi yang kita bangun harus masuk dalam kita, itu ideologi Pancasila. Nah, ini kalau di konteks ideologi Pancasila ini kan pengertian ideologi secara umum. Ini pendapat Jabiru mengartikan ideologi suatu sistem paham, suatu perangkat penulisan yang menyeluruh yang bercita-cita menjelaskan wajah dunia sekaligus mengubahnya. Makanya orang ideologis itu sulit hilang, Mas. Meskipun kelompoknya hilang, ideologisnya masih melekat di dalamnya. Bisa juga kan ideologis bertentangan dengan Pancasila, dihapus, itu kan ada ormas, salah satu ormas dihapuskan. Ormasnya hilang, tapi ideologisnya tidak akan hilang. Karena ideologis sudah menjadi ukuran kebenaran di dalam otaknya. Tadi saya baru ngisi di forum kerukunan umat beragama itu kan, bagaimana kita bertarung terhadap otak-otak orang-orang yang punya pikiran radikalisme teroris itu contohnya itu ya. Yang harus dicuci otaknya, karena di otaknya ada yang kurang benar itu pemahaman terhadap Pancasila masih belum tahu lah. Ini memiliki unsur ideologi. Ideologi dalamnya ada pandangan komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, Mas. Menyeluruh itu holistik. Komprehensif itu menyeluruh, bulat ini. Nah, kalau ngambil sepotong dari bulat itu namanya dikotomi, pembagian nih. Bulat ini ya. Nah, itu berarti komprehensif, menyeluruh. Tapi kalau ngambil dari potongan daripada lingkaran hanya berapa persen, itu namanya dikotomi. Dikotomi itu. Nah, itu. Makanya kita harus berpikirnya secara komprehensif, holistik. Seperti contoh, siapakah Mas Budi itu ya? Contohnya, kita harus gambarkan, oh Mas Budi cirinya laki-laki, kulitnya agak sawo matang atau hitam ya? Sawo matang, belum matang. Tapi terlalu matang itu saja, karena terlalu banyak panasan, terlalu panasan ya. Padahal nggak seneng mancing ini. Coba kalau jangan saya sering mancing nanti jadi hitam, jadi black apa? Tapi black sweet, manis. Kalau Mbak Juleha hitam manis ya. Kalau beliau ya beda, Pak. Beda ya. Wanita kan bercahaya. Bercahaya orangnya tampak ya. Ya, karena banyak wudunya, banyak sholatnya. Jadi itu kalau mengartikan itu ya seperti itu dari holistik. Berarti rambutnya bagaimana, jenis kelamin laki-lakinya, wajahnya sering semua semel ya Mas Budi. Bodinya bagaimana? Bodinya sama dengan saya berbobot. Kalimat enaknya berbobot ya. Kalau gendut itu nggak enak ya. Kali kalimatnya berbobot atau subur ya. Sepanjang yang di rumah nggak pernah protes, pasti pas. Kalau protes ya selalu. Ukurannya di situ, Pak. Ukurannya ya udah lagi ukurannya gitu. Ini namanya perspektif itu. Perspektif Mas Budi ya. Gak apa-apa itu. Namanya perspektif itu contoh ideologi kelangsingan. Artinya berpikir supaya orang jadi langsing terus. Ya. Bagus juga. Ada rencana penataan kehidupan sosial dan politik yang lebih baik. Adanya kesadaran dan pencanangan. Ya. Ada usaha mengerahkan masyarakat untuk menegakkan tentang paham tersebut. Nah ini yang kadang-kadang harus kita sadari ya Mas. Kita itu hidup di Indonesia. Ya. Hidup di Indonesia. Kita bukan hidup di negara-negara lain yang punya ideologis sendiri. Kalau kita hidup di Indonesia, ya ikutilah ideologi di Indonesia. Karena Pancasila sudah menjadi konsensus, perjanjian dari para tokoh-tokoh dulu, para ulama dulu, dan kita harus ikuti. Sudah ada perjanjian konsensus, kita menganut ideologi yang lain. Itu berarti kita bermasalah. Kalau tidak nyaman dengan ideologi yang kita yakini ya, jangan hidup di Indonesia. Kalau katakan saya seperti itu. Karena ideologinya nggak enak, tapi jangan ngurusi ideologi yang ada. Karena
pertarungan ideologi itu sendiri ada sebelum Indonesia merdeka juga itu sudah terjadi perbedaan ideologi, dan sekarang ideologi juga itu masih jalan sampai sekarang karena ideologi itu tidak pernah hapus meskipun ormasnya meninggal, orangnya meninggal, tapi ajaran ideologi itu selalu jalan terus, Mas Budi. Betul. Ada usaha untuk menjangkau lapisan masyarakat seluas mungkin, walaupun sangat dan kelompok kecil ini merupakan otak pemikiran. Kalau kita membangun suatu negara, ya, negara pemerintahan tidak punya ideologi, ya nanti caranya kayak terbang kita layangan, ada angin ke sini kemana tidak jelas, tapi kita harus punya ideologis. Jadi secara kognitif, ideologi pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian dalam alam semestanya. Jadi kita melihat dunia dari ideologi yang kita yakini. Norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak ini, Mas Budi. Kalau di otaknya sudah tahu ideologinya, nanti langkahnya kita apa, tindakannya apa. Tapi kacamata teropong yang ada di dalam kota itu ideologi yang kita pakai. Bekal dan jalan seorang untuk menentukan identitasnya. Nanti kalau kita mengamalkan ideologi, nanti identitas kita juga akan kelihatan. Seperti saya, Pak Agung ideologisnya Pancasila ya. Saya memang pencinta Pancasila dan saya mengamalkan itu dan saya merasa bahagia dan senang itu. Jadi kita kan ideologinya ideologi seperti itu dan harus teraktualisasi, bukan hanya referensi keilmuan. Pendidikan seorang untuk memahami dan menghayati serta menentukan tingkahnya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Nah, ideologi berfungsi mengenai seorang untuk berbuat, berperan, dan berkorban. Nah, berperan, berkorban. Makanya kalau kita sudah memahami Pancasila itu baik sebagai pedoman hidup, kalau Pancasila itu diganti menjadi ideologi-ideologi yang lain dari kelompok-kelompok tertentu, ya kita harus berani berkorban. Karena kita merasa memiliki, jangan diam saja. Ada ideologi teroris, kita ada ajaran agama yang menentang Pancasila, kita diam saja. Ya laporkan pada pihak yang berwajib, tapi jangan digebuk sendiri, Mas Budi. Nanti dengan masalah hukum. Dapat menganggota masyarakat untuk mempersatukan bangsa. Nah, dengan ideologi ya bangsa ini bisa bersatu, tapi kalau kita tidak punya ideologi ya sulit memberikan rumusan situasi negara pada masa lampau kini dan mengatur langkah yang strategis mencapai sesuatu yang diidamkan. Nah, ideologi Pancasila adalah inginnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sampai sekarang belum tercapai. Kenapa? Ya karena di dalam pelaksanaan penyelenggaraan mana elemen bangsa belum secara konsisten, kalau saya katakan. Inkonsisten kalau secara ilmu Orde Baru dulu mengatakan belum secara murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen. Konsekuen dan murni itu ilmu Orde Baru, Mas. Tapi kalau saya mengatakan seperti itu nanti saya dianggap kelompok Orde Baru. Tapi itu sebenarnya kalimat itu menurut saya ya benar juga. Kalau kita melaksanakan secara murni dan konsekuen, benar-benar ideologi Pancasila sebenarnya kita sudah tercapai, kita kaya sekali kok. Tapi kebanyakan kita inkonsisten, banyak memperkaya diri sendiri, Mas Budi. Memberi harapan akan tumbuhnya dunia baru yang lebih baik dari masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal. Mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial ini juga sahabat desa. Ya. Kalau sahabat desa ini memahami tentang ideologi Pancasila, menangani konfliknya itu gampang, Mas. Saya punya banyak pengalaman wilayah yang menangani konflik-konflik yang dengan ketegangan tinggi pakai ilmu-ilmu nilai rumus Pancasila. Contohnya ya Mas Budi, seorang itu kan, apalagi kita hidup di Jawa ya, orang Jawa itu kan kalau dihormati istilah malah dipangku itu mati sih, Mas. Tidak usah dengan jalan kekerasan. Kepentingannya apa, setelah kepentingannya terpenuhi, kita ini yang satu kepentingannya apa, kita mencari titik temu, pakai itu rampung, Mas Budi. Tidak usah dengan jalur kekerasan, karena ini juga kalau sudah tahu ilmunya benar, ini penanganan konflik sosial. Yang namanya konflik sosial di masyarakat pedesaan kan sangat tinggi sekali. Coba pakai rumus-rumus yang ada di dalam ideologi Pancasila, ya saya yakin itu semuanya rampung. Tidak ada yang pernah rampung. Indonesia itu luar biasa sekali, Mas Budi. Setiap masalah apapun yang ada pasti terselesaikan, karena kita punya ideologi itu. Nah, ideologi ini bisa dibagi ideologi terbuka, ya. Ada juga ideologi yang namanya tertutup. Pancasila itu termasuk ideologi terbuka, meskipun kita punya fundamental. Makanya ideologi Pancasila tetap ada, karena mampu mengikuti perkembangan zaman. Tapi rohnya, fundamentalnya itu tetap ada, Mas. Tetapi dalam pengembangan instrumentalnya, ya, instrumentalnya, praksisnya tadi, itu bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kayak sekarang kan sudah masuk revolusi industri 4.0, nggih, zaman milenial, nggih, zaman yang berbasis pada IT. Apakah ideologi Pancasila masih bisa dipakai? Ya bisa.
Boleh ilmu itu terbuka, tapi nilai-nilai etika di dalam pergaulan di tingkat di mensos, di literasi digitalnya kan tetap pakai nilai Pancasila. Iya. Nanti tidak terjadi seperti hak, mencela atau yang lainnya itu contohnya kan masih terbuka. Digunakan segala kelompok ciri keyakinan yang dinyuntingi sebagai pedoman normatif. Merupakan suatu pemikiran yang terhadap perkembangan yang terjadi. Nilai cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Saya katakan berulang kali, nilai-nilai ideologi Pancasila itu lahir dari bumi Indonesia sendiri, bukan lahir dari ideologi-ideologi yang lain. Nah, kebetulan ada ideologi yang mendekati sama, ada unsur yang sama, baik ideologi individual, sosialisasi, unsurnya ada yang sama, tapi tidak totalitas. Tapi bukan berarti kita menggabungkan ideologi-ideologi dari negara lain, kemudian itu diimpor dari sana, enggak, Mas Budi, tapi dari bumi Indonesia. Nah, inilah yang menurut saya dan paling relevan, karena kita tinggal di Indonesia, ya gunakan ideologi secara keindonesiaan, yaitu Pancasila. Merupakan konsensus dari masyarakat, konsensus seperti saya sampaikan tadi, diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu kan paling enak. Coba kalau Mas Budi punya keluarga, punya anak, di dalam perumusan masyarakat kan lebih tahu permasalahannya, lebih tahu apa yang diperbuat daripada orang lain. Orang lain kan kadang-kadang hanya tahu informasi-informasi, tapi tidak sepintas. Itu ideologi terbuka, ideologi tertutup. Ini kita tidak termasuk dalam ideologi tertutup, ya, kita termasuk dalam ideologi yang sifatnya terbuka. Kalau tertutup, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena secara filsafat juga ideologi Pancasila itu tidak melanggar kodrat alam. Makanya tetap awet sampai sekarang. Karena ideologi Pancasila itu sangat manusiawi, bisa dilaksanakan oleh manusia. Rasanya tidak melanggar kodrat alam. Iya, kodrat alam. Kamu ilmu baru lagi. Ini tadi kodrat alam. Nanti kamu belajar berapa teori tentang kodrat alam. Kalimatnya kan agak di kuping kan nggak familiar. Iya, tapi itu ya cara ya nanti lama-lama terbiasa gitu, Mas. Karena keseringan aja mengucapkannya. Melanggar kodrat alam. Kodrat alam itu alam semesta ini, Mas. Ini kan kalau kita pelajari sebenarnya kan ilmu ini, Mas. Jadi kalau Mas Budi sudah belajar tentang ilmu filsafat, itu bisa menemukan ilmu ini. Tapi itu harus belajar tentang filsafat. Nih. Ilmu filsafat, analisis abstraksinya seperti ini, Mas Budi. Tinggalkan yang tidak pasti, ya. Tinggalkan yang tidak pasti, tinggalkan yang pasti, yang ada hanya unsurnya. Ini saya ambil contoh tadi air, ya. Air itu kan ada air sumur, ada air danau, ada air laut, ada air minuman, mineral aja banyak sekali air. Itu faktor kebetulan, Mas. Faktor yang tidak pasti, faktor kebetulan. Kemudian tinggalkan yang pasti. Pasti air itu bersifat basah, Mas. Mana ada air yang tidak basah. Tapi apakah basah itu yang pasti itu mesti air? Tidak, Pak. Karena minyak juga basah. Nah, yang sesungguhnya yang ada yang unsur di dalam air apa? H2O. Itulah air. Intisarinya yang ada itu H2O. Kalau kamu sudah tahu saripati itu, kamu nanti bisa mencipta ilmu-ilmu ini, ilmu interaksi, analisis, dimensi di filsafat seperti itu, Mas. Jadi kalau makanya kenapa saya kalau menerangkan Pancasila, ya harus tahu tentang kausa materialnya. Bahannya Pancasila apa dulu, Mas? Apa yang diinginkan oleh Pancasila. Setelah itu, nanti setelah tahu dari segi filsafatnya, kita kaji secara keilmuan. Keilmuan itu bisa diperdebatkan, Mas. Diperdebatkan dengan ideologi lain. Hebatnya mana? Ini belum saya sandingkan dengan perdebatan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Kalau sudah gitu nanti kamu makin mengagumi, Mas. Ya, ideologi karena mengandung dimensi realita. Di realita sesuai kenyataan juga bisa diterima. Realita itu praksis. Kemudian dimensi idealis. Idealis itu ada di dalam otak itu juga bisa diterima karena kebenaran di filsafat itu tidak hanya kebenaran yang tampak oleh mata, tapi kebenaran masih di langit. Nah, kebenaran yang masih di otak aja sudah merupakan suatu kebenaran. Barang orang ketemu kan angel sih, Mas Budi. Nah, itu dimensi fleksibilitas yang hanya mungkin dimiliki oleh secara wajar, oleh sehat, oleh suatu ideologi yang terbuka dan ideologi yang demokratis. Nah, ideologi Pancasila ini. Kesepakatan nasional dan usaha bersama membangun kehidupan bersama atas dasar hormat terhadap martabat manusia dengan segala dimensinya. Bukan ideologi totaliter dipaksakan, bukan ideologi tertutup bagi ide baru dan perkembangannya, tapi mengikuti karena ideologi terbuka merupakan norma kritik yang
paling fundamental terhadap gejala usaha kegiatan politik di Indonesia termasuk pembangunan nasionalnya. Ada yang fundamental yang tidak bisa dirubah, tapi instrumennya bisa berubah secara praksis. Ini membuat alat itu terlalu sulit. Nah, ini ideologi Pancasila sebagai sistem yang terbuka secara historis, sosiologis maupun kultur, sejarah, sosiologis faktualnya maupun budayanya. Tidak menekan pada keyakinan dan kemanfaatan secara praktikal saja. Itu aja. Nah, ini ideologi besar di dunia. Ada liberalis, kapitalis, sosialis, komunis, dan ideologi Pancasila. Ini kalau kita kupas 1 semester, Mas Budi. Nah, lama ini, agak lama. Saya kira saya nyampaikan ideologi Pancasila saja. Nanti suatu waktu ada waktu kita sandingkan perbandingan antar ideologi, sosialis, liberal, Pancasila, kehebatan Pancasilanya dalam ideologi itu di mana, termasuk ideologi yang lain. Nanti kajiannya pemahaman ideologi secara ilmiah, Mas. Nah, siap. Nah, kalau itu sudah ada waktu ya nanti makin mengagumi. Saya kira cukup dulu, Mas Budi. Terima kasih. Mudah-mudahan saya sampaikan secara cepat, ada manfaatnya bagi sahabat desa. Ya, yakinlah kalau kita mengamalkan ideologi Pancasila, kita akan jadi seorang pemimpin yang hebat memimpin desanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti begitu ini penjelasan dari Pak Agung, terkesima karena penjelasan ini luar biasa. Kajian-kajian yang mungkin bagi seorang lain dalam posisi, mohon maaf, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Agung. Ini jelas bermanfaat, bukan lagi jelas bermanfaat buat kami pribadi maupun buat sahabat desa. Sekian pertemuan pada pagi siang hari ini. Terima kasih atas atensi dari sahabat desa yang telah mengikuti pertemuan, mohon maaf, mengikuti acara ini dari awal sampai paripurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.